Assalamualaikum dan halo guys. Nah, untuk kita para konten kreator yang memang benar-benar menjadi solo vlogger, pada saat kita mau melakukan recording tentunya kita memerlukan beberapa alat yang memang nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan perekaman dan tanpa adanya asisten ataupun kameramen kita yang dapat membantu kita. Nah, oke, pada video kali ini saya akan perlihatkan kepada kalian seperti ini. Untuk perekaman, kalian bisa lihat sendiri, ini saya menggunakan kamera GoPro di depannya. Nah, ini yang bisa membantu saya, remote control untuk membantu kita dalam mengoperasikan si GoPro kita, guys. Nah, oke, saya terangkan dan saya perlihatkan kepada kalian secara detailnya seperti apa untuk si remote control ini. GoPro dan Telesin remote control. Oke, video kali ini saya akan jelaskan yang namanya produk dari Telesin berupa remote control T10 untuk GoPro mulai dari GoPro 8, 9, 10, dan 11 serta GoPro Max. Oke, untuk GoPro kita simpan dulu, kita fokus ke si Telesin T10 remote control khusus untuk si GoPro Hero mulai dari 8, 9, 10, 11 serta GoPro Max ini. Untuk secara kemasannya kalian bisa lihat sendiri, untuk kemasannya seperti ini hanya dibungkus oleh dus putih seperti ini aja. Kita langsung buka aja. Untuk kelengkapannya itu ada apa aja dari si GoPro remote ini, guys. Oke, sudah terbuka, sudah tidak ada apa-apa lagi. Dusnya kita simpan, kita fokus ke si Telesin GoPro remote. Oke, ini adalah yang namanya remote-nya sudah pasti kita simpan. Dan kita lihat kelengkapannya. Oke, yang pertama ini kelengkapannya ada strapnya. Kemudian warranty card yang seperti biasa ini jarang kita baca, guys. Dan yang terakhir adalah kabel Type A to magnetic charging. Jadi ini kelengkapannya seperti ini aja. Oke, pertama kita fokus ke si yang namanya remote-nya. Di sini tertulis di bagian belakangnya tertulis brandnya dari Telesin, kemudian namanya ini adalah Smart Remote untuk tipenya GP RTM T10. Inputnya dia 5 volt 300 mAh-nya untuk daya baterai yang tersimpan dari si GoPro remote ini, guys. Kemudian juga di sini kita tinggal buka untuk melihat. Oke, di sini ada 2 pin, di mana pin ini ditujukan untuk pengisian dayanya atau pengisian baterainya, guys. Nah, jadi fungsinya untuk si pin ini nantinya kita akan gunakan untuk lakukan charging dengan sistemnya magnet seperti ini. Oke, kemudian untuk strapnya warnanya abu-abu. Oke, kemudian ini velcro-nya. Kalian bisa melihat velcro-nya. Jadi ini nanti akan berfungsi sebagai penguncinya. Penguncinya di sini. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Jadi bisa dibuat seperti halnya gelang untuk memudahkan kita dalam melakukan kontrol ke si GoPro-nya. Dan satu lagi kita tinggal masukkan di sini. Jadi nantinya akan seperti ini, guys. Oke, yang pertama untuk yang merah ini berfungsi sebagai tombol shutter, kemudian dan select. Kemudian yang ini sebagai tombol pairing ataupun setting button. Kemudian juga yang ini adalah start button. Ya, jadi untuk yang difavoritkan biasanya kita bisa lakukan langsung tinggal pencet aja di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah power mode. Jadi untuk menghidupkan dan mematikan si GoPro-nya, guys. Oke, langsung kita coba konekkan ke si GoPro kita, guys. Ya. Kita coba konekkan. Jadi pertama kita nyalakan dulu untuk si remote-nya. Oke, remote-nya di sini sudah menyala, kalian bisa lihat. Remote menyala, GoPro kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, GoPro sudah menyala, kita tinggal masuk ke
settingnya dan masuk ke connection, kemudian connecting device dan ke remote. Oke, langsung terhubung, cepat banget ya. Ini sudah menyala, langsung terhubung. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk menunya saya sedang menggunakan video sesuai dengan apa yang ada di si GoPro-nya ini. Ya. Ini adalah mode video dan di remote-nya pun mode video. Nah, yang pertama untuk change mode itu kita coba untuk yang ini. Oke. Ternyata untuk mode ini adalah mode untuk mengganti yang namanya ini. Mode baik itu settingan kameranya activity kah, atau kita rubah cinematic, ataupun ultra slow motion, basic, standar. Oke, itu biasanya ataupun kita biasanya menggunakan yang standar. Kemudian untuk ini, oke, ini untuk recordnya hanya tombol shutter, dan kita coba untuk yang bintang ini. Oke, ini ke menu yang memang biasa digunakan. Nah, untuk tombol mode sendiri dia berfungsi untuk merubah menu, apakah dia mau masuk mode foto, mode slow motion, ataupun time lapse ya. Jadi ini mode foto, kemudian time lapse, dan balik lagi standar ini adalah mode video. Nah, ini berbarengan. Ini lihat, kalian bisa lihat ini adalah mode video ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, ini di GoPro-nya mode video, di sini pun mode video. Jika kita rubah, dia pun berubah jadi mode kamera, dan ini pun gambarnya mode kamera. Kemudian kita rubah lagi, sama time swap ya, dan yang terakhir adalah kembali lagi ke mode video. Jadi sama-sama ya. Pada saat kita pindahkan, otomatis dia juga terkoneksi. Dan yang terpenting ini, nah, untuk indikator ini, yang angka 3 ini menunjukkan bahwa ini adalah jumlah video yang terdapat dalam si GoPro. Jika kita melakukan perekaman kembali, ya, ini start, kemudian kita stop aja, biar cepat. Oke, bertambah 1. Seperti itu guys. Kemudian juga indikatornya di sini, yang lebih serunya, dia bisa membantu kita menunjukkan ini adalah remote ya, untuk kapasitas baterainya, dan yang sebelah sini ini adalah untuk baterainya si kamera. Kapasitasnya itu masih sama-sama besar. Jadi kalian bisa lihat di sini juga masih 83, dan di sini terlihat untuk yang namanya indikator baterai si GoPro terkoneksi langsung ke sini guys. Nah, oke, nggak usah lama-lama, kita langsung coba untuk si GoPro ini. Karena memang untuk si GoPro ini dia mengklaim bahwa untuk jaraknya itu bisa sangat jauh. Dan yang terjelas ini adalah benar-benar waterproof. Kita coba aja untuk remote ini guys. Nah, oke, jadi benar-benar ini untuk si GoPro ini benar-benar bisa membantu kita guys. Terutama kita sebagai solo vlogger, kemudian pengoperasiannya pada saat kita jauh. Untuk saat ini, mode si GoPro itu tepatnya ada di mode video, sama. Antara yang ada di remote dengan yang ada di layar GoPro kita, itu pasti jelasnya itu sama guys. Saat ini sedang mode video, dan saya akan coba untuk mengganti modenya. Oke, sekarang di mode foto, kita coba untuk melakukan foto. Itu foto pertama. Foto kedua, kemudian selanjutnya kita ganti ke mode time lapse. Oke, kembali lagi ke mode video. Oke, jelas ya, di sini sudah mode video, harusnya di GoPro juga sudah mode video. Dan tepatnya untuk mode dari si, apakah ini saya menggunakan mode standar ataupun sinematik, itu juga bisa dioperasikan dengan tetap. Nah, kalian bisa lihat mode-modenya ini berganti. Pada saat saya pencet, berganti lagi dan berganti lagi. Oke, dan yang terakhir saya akan coba yang namanya si GoPro T10 remote control ini. Seberapa jauh sih dalam melakukan tugasnya itu dalam membantu si kita, jelasnya para vlogger. Saya akan coba benar-benar agak menjauh. Kemudian modenya akan saya ganti ke mode foto dulu. Ini sudah masuk mode foto, dan
Di tempat sejauh ini saya akan coba melakukan foto. Ini saya pencet. Oke, dan ini jaraknya kurang lebih ada hampir 20 meter guys. Oke, setelah ini, nah tentunya untuk si Telesin T10 ini mengklaim bahwa remote ini jaraknya itu bisa sampai dengan 50 meter tepatnya. Tapi nggak perlu dicontohkan sejauh itu juga, karena memang kita juga tentunya tidak akan melakukan, ataupun tepatnya nggak akan sejauh itu juga dalam mengoperasikan si remote ini. Nah, oke, jadi kalian tahu dan kalian sudah cukup jelas melihat kegunaan dari si T10 Telesin remote control khusus untuk GoPro. Dan saya ulang kembali, untuk T10 remote control ini dia bisa dipergunakan untuk GoPro mulai dari GoPro 8, 9, 10 sampai dengan yang terbaru yaitu 11, bahkan untuk si GoPro Max. Dan oke, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini ataupun review dari T10 remote control khusus untuk GoPro, semoga dapat memberikan gambaran kepada kalian yang memang sedang mencari asisten seperti halnya saya. Kebanyakan memang fokus menjadi solo vlogger. Seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu, untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.